tahun depan itu rencana kita tuan rumah ya untuk melaksanakan MTQ tingkat desa, yang mana itu juga butuh dana. Jadi mungkin nanti sebagian anggaran harus kita alokasikan juga ke pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat kecamatan di Desa Liambunyu ya. Apalagi ini adalah kegiatan keagamaan yang mungkin harus kita meriahkan. Dari masing-masing RT begitu juga dari apakah itu kadar posyandu, pos lansia, pos bindu, dan bagian pendidikan. Ya, jadi mungkin dari ini sebagai gambaran dari saya ya. Mungkin ada dan ini penetapan perencanaan anggaran 2023 nanti kita masukkan di anggaran pendapatan belanja desa di tahun anggaran 2023. Nah, mungkin ini secara teknik nanti bisa digambarkan dan Juknis melalui aturan dari Kemendes dan Menteri Keuangan nanti bisa dipaparkan melalui tenaga pendamping yaitu pendamping lokal desa, mungkin memaparkan lebih detail lagi sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa. Mungkin ini Pak yang bisa kami sampaikan. Yang saya hormati Pak Desa, Kepala BPD, pendamping, Pak Babinsa. Jadi seyogianya disiapkan dulu, nanti dibagi sama Pak RT, dilihat. Kemarin kan ada yang usul 4, ada yang usul 3. Nah, caranya kita pas evaluasi nanti akan menghadirkan Pak Desa, Pak Sekdes, kasih kaur untuk membahas apa-apa program-program yang memang perlu didanai dari desa. Dan selanjutnya juga untuk mempertajam usulan-usulannya Musrembang RKP yang biasanya itu satu desa juga cuma 1 atau 2 yang bisa. Itu yang terus kita tindak lanjuti agar minimal satu OPD itu ada usulan dari RT yang memang urgen yang tidak bisa didanai dari desa, sehingga tetap berkesinambungan. Tidak dapat dari desa, dapat dari kabupaten. Meskipun hanya 1 kegiatan atau 2 kegiatan dari masing-masing RT yang diusulkan, karena memang anggaran terbatas dan bersaing dengan seluruh desa yang mengusulkan. Saya berharap ini untuk penetapan RKPD-nya ini tepat waktu. Jadi nantinya setelah itu disusunlah kegiatan pengumpulan dokumen, kemudian pencermatan RKP desa, penyusunan dokumen APB desa, musyawarah BPD, kemudian dievaluasi kecamatan dan penetapan sebelum 31 Desember itu sudah selesai APBD-nya Pak ya. Jadi semua bisa tepat waktu dan mudah-mudahan Oktober sudah ada evaluasi kita, sehingga Desember tinggal APBD-nya sudah siap. Ayahnya masa mudah-mudahan niat kita hari ini menjadi ibadah kita semua, menambah amal ibadah kita dan mendapat ridho dari Allah SWT. Mari kita buka dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir dan menghasilkan program-program yang baik untuk harapan masyarakat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Sebatik Barat yang diwakili oleh Pak Sekcam beserta seluruh rombongan dari pemerintah Kecamatan Sebatik Barat. Yang kami hormati Kepala Desa beserta seluruh aparatur pemerintah desa. Yang kami hormati Ketua BPD beserta seluruh anggota yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Liambunyu, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini merupakan rangkaian terakhir, namun bukan final dalam hal perencanaan, karena kita masih ada selanjutnya nanti penyusunan rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa. Jadi ini merupakan langkah awal dari masuki rangkaian acara penyusunan APBD. Adapun pada rangkaian kegiatan ini kita akan melakukan perankingan ya, menetapkan program-program prioritas sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kades, BPD dan Pak Sekcam. Namun dalam hal perankingan mungkin setiap desa memiliki program-program setiap RT memiliki usulan yang prioritas.
Namun tentunya tidak bisa mengcover dalam anggaran desa yang pada tahun ini sekitar 700 juta. Jadi kita memerlukan suatu perankingan di mana perankingan ini kita perlu susun berdasarkan hal yang urgen, hal yang prioritas, bersifat mendesak. Jadi kira-kira kalau programnya tidak dilaksanakan tahun depan, dampaknya apa? Nah, kalau memang memiliki dampak urgen, itu perlu mungkin masuk dalam ranking pertama atau ranking kedua. Namun kalau tidak terlalu urgen dibangun untuk tahun depan, mungkin bisa menyusul karena menyesuaikan dengan pagu anggaran kita. Nah, kalau untuk tahun ini kan 700, tidak tahu untuk tahun depan berapa karena pagu indikatif belum keluar sampai sekarang, besar kurang desa juga belum keluar. Jadi kita masih menunggu. Jadi mungkin kegiatan kita ini ya kita memilah-milah dan meranking program-program yang telah kita usulkan pada musyawarah yang lalu. Jadi ada beberapa kegiatan itu kita ranking dulu. Kegiatan kita juga ada musrembang DURKP. Nah di sini dari para peserta musyawarah bisa mengusulkan baik itu untuk diusulkan di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggunakan dana yang besar, itu mungkin bisa diusulkan ke tingkat kabupaten hingga ke pusat. Jadi perlu juga dilihat situasinya dan kewenangannya, bahwa kewenangan desa itu berbeda dengan apa yang ada di kewenangan kabupaten dan provinsi. Contohnya seperti pendidikan, TK, negeri, SD, sampai SMP, SMA itu merupakan kewenangan tingkat daerah, baik itu kabupaten dan provinsi. Begitupun dalam kesehatan itu posyandu, kalau pustu itu kewenangan dari puskesmas dan kabupaten. Nah, jadi mungkin dipilah-pilah seperti itu modelnya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah pengarahan dari pendamping lokal desa Kecamatan Sebati Barat. Nah, kami ucapkan Jadi kalau begitu dari RT 1 kira-kira yang dianggap prioritas ini mana Pak? Jembatan Jerambah. Rehab 100 meter. Rehab 100 meter. Ya. 101 aja Pak ya? Ya tahun ini. Ada 4 alkor, normalisasi sungai, normalisasi dan sirih di belakang Mas. Ini barangkali bisa diragikan karena ini antara perbatasan dengan RT 6, barangkali bisa disatukan lagi begitu Pak ya, dari RT 6 sama sterilisasinya Pak. Nomor 2 berarti ya, normalisasi sungai. Normalisasi juga sama sterilisasi karena Pak tidak semuanya, karena RT 5 dengan RT 6 itu kan harus dipotong situ. Satu saja Pak ini. Jembatan penghubung, jembatan Bongko RT 7. Jembatan Bongko yang penghubung antara RT 7 sama 8 Pak ya. Hah? Dua sungai itu, maksudnya Dua sungai. Iya, sangat penting itu. Iya. Iya. Kalau yang Jerambah penghubung ini jembatan Bongko RT 7 8 itu dua iya. Kalau volumenya ini kemarin berapa Pak? Kemarin Itu 200 kan? 150 kali 2 Pak. Jembatan penghubung dan jembatan Bongko. Oh iya. Jadi jembatan bukunya saja dulu, Jerambahnya belakang. Iya, itu yang mau dibikin Pak. Asal nggak hujan. tahu di situ. Itu tempatnya Bu RT sempit, Pak. Pertama tuh gua tuh Pak. Kalau anu enggak anu ya.